Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Berita Live yang setia. Liter adalah unit alat pengukur volume atau isi. Misalnya 1 galon aqua berisi 19 liter air minum, atau tangki motor biasanya dapat diisi maksimum 10 liter bensin. Tapi kata literasi yang bunyinya hampir sama mempunyai arti yang sangat berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Berbicara tentang literasi, GPKDI CWC Gajah Mada telah mengadakan gerakan membaca Alkitab setiap hari bagi seluruh jemaat dan pemimpin. Tentu saja bukan sekedar untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca firman Tuhan, tetapi terlebih lagi jemaat diharapkan mempunyai hikmat dan pengetahuan akan kebenaran Tuhan dan dapat dipergunakan dalam kehidupan di dunia yang syarat dengan berbagai keinginan, pencobaan, dan godaan yang ada di dalamnya. Sehingga kita semua boleh terhindar dari dosa atau masalah yang timbul akibat menuruti keinginan dunia tersebut. Mengapa kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari? 2 Timotius 3 ayat 16 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemampuan manusia sangat terbatas. Bahkan harus diakui bahwa setiap manusia jauh dari sempurna. Siapapun dia pasti punya kelemahan dan kekurangan. Tanpa hikmat dan pengetahuan kebenaran Tuhan, kita semua akan mudah tersesat, bimbang, lemah, dan tidak berdaya menghadapi dunia yang tidak semakin membaik ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh memandang enteng firman-Nya. Daripadanya kita memperoleh hikmat dan didikan Tuhan. Sebaliknya, kita harus mempunyai sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan, yang ditandai dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan penuh komitmen kita mengasihi Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang terutama atau pusat dalam hidup ini. Sikap takut akan Tuhan biasanya dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat berada di gereja, tapi dimanapun dia berada. Bagaimana kita melakukannya? Pertama, membangun komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Komunikasi adalah salah satu kegiatan yang kerap kali dilakukan oleh manusia setiap harinya. Dengan adanya komunikasi, kita akan dapat lebih memahami pandangan orang lain dan menunjukkan kedekatan suatu hubungan. Seperti halnya kepada manusia, komunikasi terhadap Tuhan perlu kita jalankan agar kedekatan hubungan kita dapat tetap terjalin. Berkomunikasi dengan Tuhan berarti kita mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa. Doa tidak perlu bertele-tele, dan kita juga perlu mendengarkan dengan seksama perkataan-perkataan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kedua, praktekkan firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Setiap orang percaya harus belajar mempraktekkan firman. Kita dipanggil untuk berbuat atas dasar firman. Dengan melakukannya, firman mengubah pikiran, hati, karakter, dan akhirnya hidup kita. Ketaatan melakukan firman menjadikan firman itu nyata. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ketiga, evaluasi kehidupan kita. Evaluasi adalah proses mengukur sesuatu yang telah dilakukan agar kita mengetahui kekurangannya untuk diperbaiki, sehingga dapat mencapai tujuan yang tepat. Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk diskusi dengan orang-orang dekat kita.
seperti suami istri, rekan kerja, rekan pelayanan, teman komsel, dan sebagainya. Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, marilah kita bersama-sama membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa, membaca dan mempraktikkan firman Tuhan, serta terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati.